jawaban apa kemudian reaksi kita atau kemudian tanggapan kita terkait tentang adanya orang-orang yang menolak dakwah atau bahkan bukan hanya menolak tapi juga menentang dakwah, bahkan dia melakukan perlawanan dengan mensosialisasikan atau kemudian menyebarkan pemikiran-pemikiran yang rusak atau pemikiran-pemikiran yang batil yang itu bukan daripada Islam. Itu cara-cara dia untuk melawan dakwah di tengah-tengah umat. Nah, apa yang kemudian kita tanggapan kita terkait tentang masalah pertanyaan tadi. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat untuk kemudian menyebarkan Islam. Yang pertama itu adalah kita harus memahami bahwa dakwah ini adalah bagian daripada amal soleh. Nah, ini dakwah ini adalah bagian daripada kewajiban yang ketika kemudian kita menyampaikan Islam, maka itu sudah menjadi pahala bagi kita. Nah, itu poin intinya. Jadi sebenarnya dakwah yang kita lakukan itu untuk diri kita. Nah, ketika kita melakukan dakwah, maka kita yang dapat kebaikan. Adapun kemudian orang-orang yang menerima atau menolak atau bahkan menentang sekalipun, itu kembali kepada dirinya. Nah, kenapa ya? Karena tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Adapun orang yang berubah, adapun yang menerima atau menolak itu kembali kepada dirinya juga sendiri. Nah, jadi yang harus kita pahami supaya kita kemudian tetap istiqomah menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam di tengah-tengah umat, ya, karena ini bahasa sederhananya ini menjadi kebutuhan kita juga. Jadi dakwah itu sebenarnya kalau kita bercermin daripada para sahabat terdahulu kan, kaum muslimin terdahulu kan, maka dia jadikan dakwah itu sebagai kebutuhan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dakwah itu bisa menjadi nilai plus bagi amal solehnya. Kenapa? Ya karena sudah banyak kemudian hadis-hadis yang bisa kita dapat, yang bisa kemudian kita jadikan sebagai pegangan ketika kita kemudian terlibat dalam dakwah, bahwa ketika kemudian kita berdakwah, banyak kebaikan atau banyak pahala situ yang kita bisa dapatkan. Bahkan salah satu sabda Rasulullah SAW itu kan menyampaikan bahwa ketika kemudian kita menyampaikan ketika ada orang mendapatkan hidayah melalui perantara kita, maka ya kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi orang yang mendapatkan hidayah tadi. Jadi ketika orang itu mendapatkan hidayah melalui perantara kita, dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia melakukan amal soleh itu, dia mendapatkan kebaikan dan kita juga dapat kebaikan dari itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari dia. Itu luar biasanya. Nah, kalau kita melihat daripada itu, kalau kita bercermin, kalau kita berharap surga, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala hanya berharap dari ibadah salat kita, ya mungkin sedikit. Kenapa? Ya karena mungkin banyak yang tidak khusyuk. Kalau kita berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala surganya melalui ibadah puasa kita, ya mungkin banyak yang makruh, banyak yang tidak sempurna. Maka untuk bisa membackup itu, untuk bisa kemudian menambah ladang pahala kita, maka ya jalan yang bisa kita tempuh adalah terlibat daripada dakwah. Nah, karena insya Allah dengan dakwah itu, ya, dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, maka kita insya Allah bisa mendapatkan plus, di situ nilai plus dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama tentang dakwah. Sehingga ketika kemudian kita niatkan tadi karena Allah dan itu menjadi kebutuhan kita, maka walaupun orang-orang itu menolak, walaupun kemudian orang-orang itu tidak menerima bahkan menentang, kita tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah dapat kebaikan di situ. Karena kita sudah menyampaikan, kita sudah dapat nilai plus, kita sudah dapat pahala di situ. Nah, itu kira-kira. Namun lalu yang menjadi perhatian kita adalah kita harus turut prihatin kepada orang-orang yang menentang dakwah tadi. Kenapa kemudian kita prihatin kepada mereka? Ya karena apakah kemudian tidak cukup cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang di mana mereka kemudian menentang dakwah, membenci dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para sahabat itu, dan apa yang terjadi terhadap diri mereka itu kesengsaraan, bahkan juga dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Firaun ketika dia dengan terang-terangan menolak dakwah daripada Nabi Musa, apa yang terjadi terhadap dirinya? Walaupun dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa yang tidak ada tandingannya, tapi apa yang terjadi? Ya dia juga musnah. Dia
kemudian ditenggelamkan di lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena menentang. Begitu juga yang lainnya. Begitu terhadap Raja Namrud, lalu kemudian begitu juga terhadap Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga abu-abu yang lainnya. Ketika kemudian dia melakukan penentang daripada dakwah yang disampaikan oleh kaum muslimin dan juga Rasulullah, maka yang terjadi terhadap diri mereka itu kesengsaraan. Itu sesuatu yang buruk yang akan dia terima. Maka tidakkah cukup kisah-kisah terdahulu itu untuk menjadi pelajaran bagi kita? Bahwa ketika kemudian kita melakukan hal yang sama, itu menentang dakwah, jangan sampai kita juga tertimpa dengan seperti itu. Nah, jadi bagi kita, itu kita cukup prihatin terhadap mereka yang melakukan penentangan terhadap dakwah. Atau bahkan menolak, atau bahkan melakukan perlawanan. Nah, itu lebih ngeri lagi kalau dia melakukan perlawanan terhadap dakwah. Nah, itu kira-kira. Dan yang terakhir dari pertanyaan ini bahwa, nah, ini yang poin inti, poin yang paling yang paling jos saya rasa, bahwa kalau kita melihat kondisi sekarang di mana kebatilan itu lebih merajalela dibanding kebaikan. Dan kalau kemudian kita memperhatikan orang-orang yang membenci Islam, orang-orang kafir itu kan dia menguasai berbagai lini, dia menguasai berbagai sumber daya yang ada di dunia ini. Dia menguasai media, dia kemudian menguasai dia menguasai kemudian ekonomi, dia kemudian menguasai politik, kekuasaan, dia menguasai berbagai macam bidang. Nah, sedangkan kemudian kaum muslimin apa yang terjadi terhadap kita, ya kita hanya sebagian saja. Nah, kalau kita memperhatikan, nah kalau orang-orang kafir tadi, orang-orang yang membenci Islam, sekali saja menyiarkan sesuatu yang buruk lewat media, maka berapa orang yang kemudian tertipu dengan itu? Berapa orang kemudian yang mengikutinya? Maka banyak yang orang mengikutinya. Bagaimana kemudian ketika dia memutar sinetron-sinetron yang tidak mendidik, yang tentang pacaran lah, atau kemudian pergaulan bebas, lalu lewat media-media yang mereka punya, mengabarkan tentang sesuatu yang buruk, atau bahkan lewat pendanaan-pendanaan mereka yang dengan didanai para pelaku maksiat. Nah, itu kalau kita lihat itu sungguh luar biasa masif. Sedangkan bagi kita kaum muslimin itu, kita itu terbatas. Kita terbatas. Kita kemudian menyampaikan kebenaran lewat ini, umpamanya lewat kajian-kajian yang itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam, atau bahkan ada yang 3 jam. Setelah kajian itu ya habis suara. Bukan hanya habis suara, ya capek, bukan hanya capek, tapi juga bisa sakit besoknya, 3 hari tidak bangun dari tempat tidur karena merasa capek. Sedangkan yang sadar berapa orang? Ya hanya hitungan tangan. Yang nonton berapa orang, dan kemudian berapa yang sadar? Ya hanya sedikit. Nah, kalau kita kemudian melihat dari fakta itu, mungkin dari dulu para pejuang-pejuang Islam itu dari dulu sudah menyerah. Kenapa kemudian menyerah? Karena mustahil, kalau secara logika mustahil dimenangkan. Mustahil kaum muslim itu memenangkan, membawa Islam itu menjadi sesuatu yang unggul dibanding kemungkaran. Mustahil, secara fakta. Kenapa? Ya, kita lihat tadi, orang kafir menguasai berbagai media, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai kekuasaan, menguasai dan sebagai macam hal dia kuasai, sedangkan kaum muslim terbatas. Nah, kalau kita lihat fakta itu, dari dulu mungkin kita sudah mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah. Tapi karena kemudian Islam ini dibangun bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan keimanan, maka dengan itulah yang kemudian kita dikuatkan untuk terus memperjuangkan dakwah Islam, agar bisa Islam ini bisa sampai menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu yang kemudian kita pahami dalam agama Islam itu, di mana ya kemenangan Islam itu, kebangkitan Islam itu tidak bisa kita lihat secara logika. Kalau secara logika kita akan putus asa, kita akan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena secara logika mustahil kita menang. Tapi karena kemudian perjuangan dakwah ini harus kemudian kita lihat dengan keimanan, maka apapun yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada sesuatu kebenaran, itu pasti akan terjadi.
sebagaimana ini agak panjang sedikit untuk menguatkan pemahaman kita bahwa dakwah ini memang sesuatu yang sudah dijanjikan lewat lisan Rasulullah bahwa akan menang. Nah, jadi dalam Islam itu kan ada perkara-perkara yang tidak bisa kita pikir secara logika. Kalau kita paksa untuk menerima secara logika, ya kita akan stres. Misalnya, mungkin kita teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar peristiwa Isra Miraj. Tidak asing kan? Peristiwa Isra Miraj itu di mana Rasulullah itu melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ya walaupun saya pribadi belum pernah ke sana, tapi mudah-mudahan bisa ke sana, amin. Walaupun belum pernah ke sana, tapi setidaknya kita dapat informasi bahwa jarak jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu, dari Mekah ke Palestina itu cukup jauh. Nah, sedangkan pada zaman Rasulullah itu kan pada awal abad ke-7 itu belum ada kendaraan yang cepat seperti mobil, kereta, atau bahkan pesawat itu belum ada pada saat itu. Sedangkan yang paling cepat pada saat itu adalah tunggangan, yaitu kuda saja, binatang ternak kuda yang jadi tunggangan pada saat itu. Nah, kalau kita melihat pada awal abad ke-7 itu kan, ya peristiwa Isra Miraj ini, ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa itu hanya terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja, dari Isya sampai subuh. Kalau dipikir secara logika itu tidak akan masuk. Itu kan tertolak. Karena bagaimana mungkin peristiwa perjalanan yang cukup panjang itu kan kalau ditempuh dengan kuda itu diceritakan bahwa akan menempuh kurang lebih 40 hari. Kalau menggunakan kuda dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu menempuh sampai 40 hari. Belum lagi naik langit ke-7 Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi turun ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi di Masjidil Haram. Dan semuanya terjadi, kata Rasul, hanya terjadi 1 malam. Kalau secara logika, mustahil. Kita tidak akan terima, umat muslim tidak akan terima. Tapi bagi umat Islam, bahwa tidak penting apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Tapi yang penting ketika apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti suatu kebenaran. Yang penting adalah siapa yang menyampaikan. Nah, dalam agama kita ini, dalam Islam itu, dalam masalah keimanan itu tidak penting apa yang disampaikan. Yang penting adalah siapa yang menyampaikan. Ketika yang menyampaikan itu Allah dan Rasulnya, itu pasti terjadi. Maka sampai hari ini kaum muslim itu memperingati peristiwa Isra Miraj. Kenapa? Dia yakin itu pasti terjadi. Walaupun secara logika itu tidak masuk akal. Maka begitu juga perjuangan dakwah. Walaupun kemudian secara logika orang-orang kafir yang membenci Islam itu menguasai berbagai macam sumber daya, dan lebih banyak kemudian pengikutnya, bahkan dia dengan mudah untuk menyebarkan ide-ide kesesatannya, dan juga dengan mudah untuk mempengaruhi orang, ya, tapi itu tidak masalah bagi kita. Kenapa? Karena kemenangan Islam, dakwah Islam itu kemenangannya itu telah disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan terjadi. Maka itu yang menjadi kekuatan kaum muslimin sehingga sampai hari ini kita kemudian masih istiqomah untuk mendakwakan Islam. Nah, itu kira-kira mungkin yang bisa kami sampaikan di pertanyaan itu.